Lidahnya ini spesial banget. Bisa bikin mereka tuh melahap hingga 30.000 semut dan rayap setiap harinya. Pernah dengar hewan yang gak punya gigi tapi suka makan ribuan semut? Kenalin, Yurumi aka Giant Anteater. Giant Anteater merupakan salah satu mamalia dengan tampilan terunik di dunia. Habitat asalnya tersebar dari Honduras hingga Argentina Utara. Begitu fosilnya juga pernah ditemukan di barat laut Sonora, Meksiko. Habitatnya sendiri mulai dari hutan hujan tropis dan kering, hutan savana, serta padang rumput. Ya tempat di mana berlimpahnya jumlah semut aja sih. Mereka ini merupakan spesies yang terbesar dari 4 spesies anteater yang ada. Dan satu-satunya member dari genus Myrmecophage. Genus itu merupakan tingkatan taksonomi di atas spesies dan di bawah famili yang dipakai buat ngekelompokin makhluk hidup termasuk hewan. Dan ini tuh berdasarkan kesamaan ciri-ciri serta kekerabatan yang lebih dekat. Oke, nextnya. Panjang tubuh giant anteater plus ekornya ini sekitar 1,8 sampai 2 meter. Beratnya sekitar 27 sampai 45 kg. Tubuhnya tuh ditutupi bulu berwarna coklat keabu-abuan dengan kaki depan tuh berwarna putih garis-garis hitam memanjang dari dada hingga punggung. Udah gitu juga ekornya berbulu lebat. Giant anteater geraknya tuh mungkin gak cepet-cepet banget dengan hidung yang menghadap ke tanah. Tapi mereka ini jago renang loh. Palanya itu tetap di permukaan buat pernapasannya. Ya udah kayak perenang profesional aja. Giant anteater juga punya cara berjalan yang unik. Mereka bisa berjalan dengan 4 kaki, tapi juga bisa berjalan dengan 2 kaki belakangnya. Pas lagi jalan pakai 2 kaki aja nih, si giant anteater nih menggunakan ekornya buat nyimbangin tubuhnya. Sesuai dengan namanya, kamu udah pasti bisa nebak juga kan giant anteater makannya apa? Ya bener banget, semut. Tapi ya sebenarnya walaupun makanan utamanya semut, mereka ini merupakan insektivora atau pemakan serangga. Jadi, mereka juga makan serangga lainnya. Cuma ya dia tetap punya favorit kedua, yaitu rayap. Terus nih, mereka juga bisa aja menjelati buah yang jatuh dan memakan larva yang lunak. Menariknya, giant anteater nih sebenarnya penglihatannya buruk banget. Tapi mereka bisa nemuin makanannya thanks to indera penciumannya yang super tajam. Bayangin aja, penciumannya ini tuh 40 kali lebih sensitif daripada manusia. Saat nyari mangsa, giant anteater nih menggunakan cakar besar di kaki depannya buat ngerobek sarang semut dan rayap. Setelah ngerobek sarang mangsanya, mereka akan melahap semut atau rayap dengan lidahnya. Soalnya kan mereka nggak punya gigi ya. Tapi jangan salah, lidahnya ini spesial banget. Bisa bikin mereka tuh melahap hingga 30.000 semut dan rayap setiap harinya. Lidahnya ini lengket dan bisa dijulurkan sampai 50 cm. Bentuk lidahnya kalau dilihat tuh udah kayak spaghetti yang menjuntai. Kerennya nih, lidahnya ini memiliki duri-duri kecil yang mengarah ke belakang dan dilapisi air liur yang lengket. Ya tentunya ini ngebantu banget saat mereka makan. Terus yang lebih menariknya, lidahnya ini bisa keluar masuk hingga 150 kali dalam semenit. Wow banget kan? Nah, sistem pencernaannya ini unik dibandingin mamalia lainnya. Soalnya itu nggak mungkinin si giant anteater buat mencerna serangga yang ditelan bulat-bulat. Kalau kamu lihat dari penampakannya, mereka tuh friendly ya lihatnya ya kan? Bener kan? Well yes, emang mereka ini nggak agresif aslinya. Tapi please diingat, mereka ini juga bisa jadi galak juga loh. Kalau mereka tersudut, mereka tuh bakal mengangkat kaki belakangnya, menggunakan ekornya juga buat menjaga keseimbangan, dan menyerang dengan senjata andalannya yang gak lain dan gak bukan adalah cakarnya yang besar dan berbahaya. Giant anteater membutuhkan area tempat tinggal yang luas, mulai dari 2,7 km persegi hingga 32,5 km persegi. Ya tergantung dari ekosistemnya gimana. Secara ekologis, hewan itu emang memegang peranan penting. Selain membantu mengontrol populasi serangga, mereka ini juga menggali air ketika nggak ada sumber air yang tersedia di permukaan. Di mana jadinya mereka ini menciptakan sumber air yang penting untuk kelangsungan hidup spesies lain. Selain itu, giant anteater juga merupakan mangsa favorit jaguar dan puma. Walaupun begitu, mereka tuh nggak mudah ditaklukkan mengingat mereka punya cakar raksasa buat self defense ya. Ada satu fakta giant anteater yang bikin Mbak M tuh lumayan banget kaget. Ternyata anteater tuh butuh air supaya bisa pup. Dan setelahnya, mereka bakal langsung mandi di air bekas pup mereka. Well, unik kan ya? Terus ternyata giant anteater juga merupakan mamalia yang introvert. Mereka cuma bakal berkumpul dengan yang lain kalau mau kawin aja nih.
Di alam liar, mereka berkembang biak di antara bulan Maret sampai Mei. Tapi kalau dipelihara, mereka bakal lebih fleksibel dan bisa berkembang biak kapan aja. Seekor giant anteater betina dewasa bakal ngelahirin seekor bayi giant anteater dalam posisi berdiri, ditopang sama ekornya yang strong nih. Nah, menarik kan ya? Begitu waktu lahir, bayinya tuh bakal langsung berbulu dan nyaris serupa dengan induknya. Anak anteater bakal menghabiskan tahun pertama dalam hidupnya digendong oleh si induk anteater di punggungnya. Warna yang sama dengan induknya ini ngebantu anak anteater buat ngeblend jadi satu, sehingga tuh predator tuh nggak bisa ngeliat mereka. Begitu selama 4 minggu pertama, anak anteater tuh nggak bakalan ninggalin induknya. Pokoknya kemanapun induknya pergi, mereka bakalan terus nempel kayak perangko. Setelah 1 bulan pertama, anaknya bakal mulai bermain di tanah yang lapang. Walaupun masih suka minta digendong di punggung induknya ya. Anak giant anteater ini punya tingkat kematian hingga 50% pada 3 bulan pertama masa hidupnya. Soalnya mereka ini rentan banget terkena pneumonia dan juga masalah kesehatan lainnya. Saat berusia 2 tahun, si anak giant anteater ini dianggap udah dewasa sepenuhnya dan siap mencari jati dirinya. Menariknya sih, si giant anteater ini udah ada di bumi sekitar 25 juta tahun. Tapi bad newsnya ya, menurut IUCN Red List, mereka ini termasuk mamalia paling terancam punah di Amerika Tengah. Saat ini tuh diperkirakan hanya ada sekitar kurang dari 5.000 ekor yang tersisa di wilayah tempat tinggalnya. Giant anteater juga udah punah di Guatemala, El Salvador, Belize, dan juga Uruguay. Seperti kebanyakan spesies lainnya, kerusakan habitat mereka ini dikarenakan oleh manusia, yang mana tuh merupakan ancaman terbesar bagi giant anteater ini. Kebakaran hutan tuh merupakan salah satu faktor utama mengecilnya habitat giant anteater. Khususnya tuh dilakukan sama petani tebu yang ngebakar ladang mereka sebelum panen. Apinya tuh nggak cuma ngebakar habitatnya giant anteater, tapi juga melukai, even ngebunuh giant anteater yang terkena lambat dalam bergerak. Contohnya pada tahun 1994, 340 ekor anteater tuh terbunuh oleh kebakaran di Emas National Park di Brazil. Tabrakan oleh kendaraan juga merupakan ancaman lainnya, dan setiap tahunnya banyak anteater yang mati tertabrak. Di area yang dekat dengan tempat tinggal manusia, anjing liar atau anjing yang lepas juga bisa membunuh hewan ini. Bahkan nih, di beberapa wilayah tempat tinggalnya, giant anteater tuh diburu. Di Bolivia contohnya, mereka ini diburu untuk dijadikan makanan. Sementara kulit kasarnya tuh digunakan buat ngebuat peralatan berkuda di wilayah Chaco. Di Venezuela, hewan ini diburu karena cakarnya. Sementara di area lainnya, mereka ini dibunuh karena dianggap berbahaya. Soalnya, si giant anteater ini dikenal suka membunuh manusia, melukai atau menyudutkan mereka. Nah, gimana nih? Kamu kan udah denger ya fakta soal giant anteater? Hewan mamalia dengan penampilan unik yang doyan makan semut ini. Gimana guys? Kamu tuh tertarik gak sih buat ngeliat langsung si giant anteater ini in action? Share jawaban kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak M bawain topik hewan tertentu, share juga di komentar. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye.